Sasto, Mas. Sasto. Dari konferensi pers. Pasti. Sehat Mas Sasto. Siap. Terima kasih. Bang, sorry Bang. Sehat, Mas. Sehat Mas. Siap. Gimana Mas? Tadi udah konferensi pers di depan. Yang di dalam belum nih Mas? Aduh, sekalian ya. Jadi ambil. Untuk hari ini sidangnya siapa? Oh siap menyaksikan, bahkan pledoi yang saya persiapkan juga telah selesai. Tinggal dibacakan cuma depan. Berarti habis tuntutan langsung bacain pledoi Mas? Enggak, nanti majelis hakim yang akan menentukan Oke, jadwal. Tapi saya sudah siapkan dengan seluruh referensinya, termasuk pentingnya the morality of law. Saya salamin teman-teman dulu yang datang ya, para pengunjung. Cukup geser, Mas. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 3 Juli 2025 mungkin akan menjadi hari bersejarah untuk seorang sekjen PDIP yang bernama Hasto Kristianto. Kenapa saya harus katakan bahwa hari ini merupakan hari bersejarah bagi dirinya? Karena hari ini Hasto Kristianto pada akhirnya dituntut 7 tahun penjara di kasus suap Harun Masiku. Pemirsa sekalian, ini adalah fenomena politik yang terjadi di bangsa ini, di mana hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Tidak saja tumpul ke bawah, atau tumpul ke atas, atau tidak saja tajam ke bawah, atau tajam ke atas, tetapi hukum itu harus berlaku adil di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cerita ini mungkin akan berseberangan dengan kader-kader atau dengan para pendukung dari PDI Perjuangan. Orang-orang yang berpihak kepada Hasto Kristianto. Mereka pasti akan mengatakan bahwa ini semua adalah permainan politik. Mereka pasti akan berkomentar bahwa politik di bangsa ini memang kejam. Hukum di bangsa ini memang tidak adil dan lain sebagainya. Kembali lagi, bahwa kita ini hidup di negara hukum. Segalanya harus kita menghargai tentang proses-proses hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah setelah hari ini Hasto Kristianto pada akhirnya divonis 7 tahun penjara, cerita ini akan bersambung bahwa seorang Harun Masiku akan muncul ke permukaan, ataukah Harun Masiku sampai kapanpun akan tetap hilang, entah kabur dan sembunyi di mana, hanya mereka para penguasa dan kaum elit yang mengetahuinya. Cerita dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini memang semuanya demi kepentingan. Hari ini, besok ataupun lusa, kita pasti akan menyimak
komentar-komentar yang datang dari elit-elit PDI Perjuangan, ataupun dari kader-kader PDI Perjuangan, ataupun dari para pengamat politik yang berpihak kepada PDI Perjuangan, yang pastinya akan mengatakan bahwa penegakan hukum di bangsa ini tidak adil. Pasti akan mengatakan bahwa seorang Hasto Kristianto dia berada di jalan yang benar dan lain sebagainya. Tetapi apapun komentar yang disampaikan oleh para pendukung dari PDI Perjuangan, tetapi sejarah telah mencatat bahwa hari ini Kamis 3 Juli 2025, Hasto Kristianto pada akhirnya divonis 7 tahun penjara dalam kasusnya Harun Masiku itu. Mari kita simak bersama-sama pembacaan keputusan kepada Hasto Kristianto dalam cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Dengan perkara ini kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Statement pernyataan dari Hasto Kristianto berikut ini. Ikuti hukum ya sebentar. Ikuti hukum sebentar. Pak. Aman bang. Parkir. Bentar ya, sabar. Maju sedikit lagi. Pegang dulu bang. Pegang dulu. Napin dulu nih kakak. Udah lengkap. Udah masih beri. Oke, siap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun. Dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak
kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PD Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum, meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Kepal tangan atas, kepal tangan. Jangan lihat atas, Jen. Lihat kiri atas, kiri atas. Lihat kiri atas, kiri atas. Jangan lihat kiri atas, Jen. Lihat kiri atas, kiri atas. Kiri atas, mereka. Terima kasih kepada seluruh. Oke guys, itu adalah pembacaan keputusan terhadap tuntutan yang ditujukan kepada Hasto Kristianto, dan juga kita menyimak bagaimana pers conference yang disampaikan secara langsung oleh Hasto Kristianto. Beliau tetap tegar, beliau tetap yakin bahwa beliau berada di jalan yang benar. Patut kita sadari bahwa dunia politik itu kejam. Sekali lagi, patut kita sadari bahwa dunia politik itu kejam. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Atau yang sering kali kita dengar dengan istilah isodele sore tempe. Mungkin itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagi saya secara pribadi, bahwa persoalan-persoalan seperti yang dihadapkan oleh Hasto Kristianto ini bukanlah fenomena baru dalam dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Seringkali dengan kekuasaan yang kita miliki, bisa jadi kekuasaan itu digunakan untuk menjebloskan seseorang ke balik jeruji besi. Dan banyak hal sesungguhnya yang sering kali kita saksikan bersama-sama di bangsa ini. Sangat sedikit kita menemukan bahwa hukum itu benar-benar adil. Sekali lagi, sangat sedikit kita menemukan bahwa hukum di negara ini benar-benar adil. Seringkali ada yang namanya intimidasi, ada yang namanya persekusi, ada yang namanya penistaan dan lain sebagainya, tetapi itulah politik.
itulah hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apakah benar seorang Hasto Kristianto pantas untuk divonis selama 7 tahun penjara itu? Bagi kader PDI Perjuangan atau pendukung dari Hasto Kristianto, mereka pasti akan membantahnya bahwa ini tidak benar. Tetapi bagi mereka yang mengharapkan agar seorang Hasto Kristianto harus dijebloskan ke balik jeruji besi, mungkin malam ini mereka akan galang dinner bersama di restoran mewah untuk ucap syukur, untuk berbahagia, untuk berbangga, karena seorang Hasto Kristianto pada akhirnya harus dijebloskan ke balik jeruji besi. Hari ini, mungkin peristiwa ini menimpa pada diri seorang Hasto Kristianto. Kita tidak tahu, besok, lusa, atau masa-masa yang akan datang, peristiwa serupa akan menimpa pada diri kita. Kembali lagi saya tegaskan bahwa seringkali kekuasaan dipakai sebagai alat untuk menjebloskan seorang ke balik jeruji besi. Tidak ada kebenaran yang mutlak dalam dunia penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, tidak ada kebenaran yang mutlak. Fakta membuktikan bahwa seringkali kita melihat fenomena-fenomena kasus-kasus besar di bangsa ini. Suap menyuap antara korban dengan majelis hakim, antara terdakwa dengan jaksa dan lain sebagainya. Itulah sesuatu yang sudah biasa, yang seringkali terjadi di bangsa ini. Makanya ada istilah hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa dibeli dengan duit. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Semoga saja informasi ini bisa berguna bagi kita semua, khususnya kepada para pendukung atau kader dari PDI Perjuangan, bahwa hari ini, tepatnya Kamis 3 Juli 2025, merupakan hari bersejarah untuk seorang sekjen PDIP yang bernama Hasto Kristianto, mungkin juga akan bersejarah bagi partai PDI Perjuangan, bahwa seorang Hasto Kristianto pada akhirnya harus dijebloskan ke balik jeruji besi selama 7 tahun, seperti yang kita simak bersama-sama dalam pembacaan tuntutan dari majelis hakim yang kita simak di cuplikan video tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.